caranya gini. Gimana cara aplikasinya? Gini cara aplikasinya. Misalkan ini pohonnya, mau ke pohon apa aja lah, ya. Mau karet kek, mau kakao kek, mau apel kek, ya pokoknya apalah, mau albasia kek, mau jati kek, pokoknya yang besar-besar ya. Bagi pohon yang di atas umur 5 tahun, 5 tahun ke atas, 5 tahun, 6 tahun sampai 10 tahun ya, atau 15 tahun, satu pohonnya 5 liter dari yang 1000 liter tadi. Nah caranya gini, anggap ini pohonnya nih, ini pohon itu jenengan 1 meter dari batang pokoknya, ya, dari batang pohonnya itu bikinlah semacam parit secangkul aja ya. Jadi diputar aja, mau bikin apa istilahnya tuh lingkaran silakan, mau persegi silakan, terserah jenengan lah ya, terserah jenengan. Nah habis itu digali secangkul aja. Ya, nanti rumput yang persis ini pohon kan ya, rumput yang persis dekat dengan ini 1 meter dari batang itu disiangin, paham ya? Jadi rumput yang dekat dengan batang pohon itu kita siangin 1 meter itu, ya boleh kan itu kan. Nah rumputnya itu jangan dibuang. Salam, weh Kang, ayah tuh kenging tuh. Oh, nah hasak resek sakarung udah nama. Nah, nanti rumput yang di piringan itu, yang di dekat batang pohon itu ya, pokok pohon itu masukin ke apa? Ke yang tadi kita gali itu tadi, ya, yang secangkul tadi. Masukin situ. Nah, yang 5 liter tadi siramkan di atas apa? Di atas rumput tersebut. Paham? Ya. Nah, disiramkan merata, mau muter kan, diputerin, muter. Habis itu tutup lagi dengan tanahnya. Selesai. Lakukan 3 minggu sekali, 3 bulan sekali. Buktikan, lihat, luar biasa ya. Nah, kenapa ayah bilang nggak usah bawa pupuk? Rumput gulma 1 meter di situ cukup untuk 3 bulan. Serius. Pernah tak ujikan, ayah ngambil rumput dari luasan 1 meter persegi ya, aku fermentasikan dengan KRR, itu sama dengan kurang lebih sekitar 2,5 kilo pupuk NPK. Kesimpulannya, cukup nggak buat 1 batang? Hai, nyamuk, genit nyamuknya. Paham nggak? Kesimpulannya apa? Perlu nggak bawa pupuk lagi? Enggak. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ulangi. Anggap tadi kita sudah punya apa? Sudah punya 1000 liter tadi ya, 1000 liter. Jadi 1000 liter itu, ya kan, ambil 5 liter untuk pohon yang di atas 5 tahun umurnya. Kita bikin dulu paritan di sekeliling pohonnya, ya, 1 meter dari batang pohon. Puterin aja, sedalam cangkul aja, nggak usah dalam-dalam, ya. Nah terus siangin rumput yang dekat dengan batang pohon tersebut, yang di dalam itu siangin, masukin ke lubang tadi. Terus nah yang 5 liter tadi kocorkan merata ke mana, ke atas rumput yang tadi. Habis itu tutup lagi dengan tanah, selesai. Dengan sama dengan ngasih pupuk NPK 2,5 kilo. Paham ya? Luar biasa kan? Tapi itu kalau pakai KRR, pakai yang lain walau-walau ya. Saya pernah pakai SR aja ternyata nggak mencukupi ya. Pakai RR pun sama karena ini beda ya, beda kualitas mikrobanya. Karena kalau KRR kan mikrobanya bionuklir, alhamdulillah pemecahannya tuh bisa jadi pupuk yang luar biasa, walaupun bahan bakunya, bahan dasarnya jadi dari rumput yang ada di situ aja gitu. Begitu. Ini ada Kang Hen tuh lagi bantuin. Ini KRG, ono KRP lagi bikin, ada yang mesen buat tes. Ada lanjutin, bisa sampai situ dulu, ada dipahami nggak? Sampai situ, ayo. Aduh gatal bentol, euy.
belanjaan ibu disuruh. Belanjaan ibu namanya. Silakan. Salerdi setengah Oh, bagian Kang Henhen kerjakan. biasa kalau Itu stok resepit ya habis. Asal numpuk kemek. Saya kemarin 28 pada 27 nya habis. Ya, udah bikin. Kita lanjut. Jadi sekali lagi ya, itu untuk pohon yang 5 tahun. Yang 5 tahun ke bawah, umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ya, itu cukup 3 liter aja. Tekniknya sama. Monggo, Bonawan Sikru, monggo. Ya. Bisa dipahami? Tekniknya sama. Jadi 1 meter dari batang, ya kita bikin parit secangkul aja, nggak usah gede-gede, nggak usah lebar-lebar. Sedalam cangkul, selebar cangkul ya. Nanti yang di dalamnya itu rumputnya siangin, masukin ke parit yang tadi kita bikin, kocor dengan apa yang tadi yang 1000 liter tadi ya. Jadi untuk yang pohon di atas 5 tahun 5 liter, untuk yang di bawah 5 tahun cukup 3 liter. Dikocorin di atas rumputnya, habis itu tutup lagi dengan tanah, selesai. Jangan sama dengan ngasih 2,5 kg pupuk NPK, luar biasa, tanpa perlu bawa pupuk lagi ke kebun. Ya. Tapi itu harus pakai QRR ya, bukan QRR ya nggak tahu aku. Saya dipahami. Udah lanjut. Ya kalau untuk perkebunan gimana ya? Misalkan untuk buah-buahan, buah jeruk lah, buah apel lah, buah lengkeng lah gitu ya. Sama aja prinsipnya. Cuman gini. Perlu nggak masuk FLRG, RG? Jujur aja. Kalau pakai QRR sebetulnya nggak butuh, nggak usah, nggak perlu. Kecuali, awas loh, ini saya berbicara buahnya buah standar, artinya kalau buah-buahan, buah besar ya, kayak durian lah, mau atau rambutan, itu dia berbuahnya standar musiman, tahunan, tanpa rekayasa ini. Ya kita berbicara itu ini. Ya. Jadi berbuahnya cuma sekali, setahun itu. Kalau teknik itu sama aja ya, sama aja. Pokoknya untuk semua. Terkecuali kalau misalkan kita pingin membuahkan di luar musim, kayak misalkan apa, durian pingin dibikin 2-3 kali setahun, rambutan, mangga, lengkeng, apel pingin berbuah terus-terusan ya, itu baru ada treatment khusus ya. Nanti kita bahas itulah ya. Jadi yang penting ini untuk pemupukan rutin ya, pemupukan rutin. Aduh gatal Burungitnya centil, awewe, bikang juga. Jadi kalau untuk pemupukan standar umum seperti itu ya, cukup 3 bulan sekali aja. Ya boleh nggak sebulan sekali, wah lebih cakep lagi. Ya. Oke lanjut. Tadi ayah bilang harus ada 3 amunisi kan, CRR, triko, sama miko. Kenapa kita butuh triko, miko gini? Misalkan ini karet akan terus-terusan keluar getahnya bagus kalau vegetatifnya bagus terus. Artinya dia tidak mengenal trek. Terus dia tidak kekurangan air, ya, nggak kekurangan air. Sama saya kalau di perkebunan kan nggak mungkin ada irigasi tuh. Oh, apalagi perkebunan yang ribuan hektar. Itu kan ngandelin gimana alam aja, curah hujan kan, ngandelin curah hujan. Nah sekarang biar aman. Untuk karet, untuk semuanya lah ya. Tapi karet kan kalau udah ternyata akar putih udah wassalam, mati dia. Ya. Nah itu masukkanlah triko. Kapan masuk trikonya? Nah barengin aja tadi. Jadi yang tapi pertama aja, pertama. Aduh, ya Allah kok gatal banget. Pertama tadi aja bareng dengan apa? Dengan QRR tadi ya. Cuma nggak dipermentasikan, nggak ikut. Waktu kita permentasikan rumput cepat QRR aja. Nah saat kita kocor QRR, masuklah triko, masuklah miko. Wow, panas oi. Pindah. Silau men. Ya, jadi biar kerjanya sekaligus. Nah, jadi setelah rumput masuk ke lubang tadi, masukin cairan yang tadi ya, cairan rendaman rumput tadi yang 1000 liter. Nah, kemudian kocor di atasnya, habis itu triko juga masuk, miko juga masuk. Udah tutup tanah. Insya Allah tanamannya sehat ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
saat misalkan masuk musim kemarau, insya Allah tanaman nggak akan kekeringan ketika miko yang dari ayahnya masuk. Gitu ya. Jadi tetap ini pengalaman ayah, kalau miko masuk karet tuh nggak mengenal istilah trek, musim treknya nggak kenal, mau di sawit kayak mau apa tuh nggak mengenal trek ya. Kenapa? Karena dia bisa ngambil air sendiri dengan bantuan miko tadi. Apa semua miko bisa kayak gitu? Walau ya. Nah, tergantung kualitas mikonya juga. Kalau mikonya bagus ya insya Allah gitu ya. Tapi kalau miko yang ayah kembangkan alhamdulillah sudah teruji ya. Baru gitu kena saya can mandi matanya. Udah lanjutin. Jadi sekali lagi bagi yang baru gabung sama ya, cadangan harus punya 3 munisi dulu, GRR, Triko, Miko untuk perkebunan loh ini ya. Biar nggak ada masalah nanti ke depan ya. Yang pertama cadangan bikin dulu pupuknya ya, calon biang pupuknya. Caranya bikinlah lubang 1 meter kubik di tanah aja, 1 meter kubik, jadi panjang semeter, lebar semeter, dalam 1 meter, isi air, masukin rumput yang mana ya, rumput yang ada di kebun aja, nggak usah nyari rumput yang macam-macam, apa aja yang penting warnanya hijau, wis itu aja. Kemudian masukin KRR yang sudah dikembangkan sebelumnya 1 liter aja. Nah, KRR yang dari ayah dikembangkan jadi 10 liter dulu toh. Nah sekarang gini, nanti setelah masuk semua, tutup atasnya, biarkan minimal 2 minggu. Nah itulah yang nanti dipakai untuk nyiram per pohon tadi ya, paham ya? Oke, itu lakukan 3 bulan sekali maksimal. Kalau mau sebulan sekali itu lebih bagus lagi, luar biasa. Alabasia yang biasanya umur panen 7 tahun itu 4 tahun bisa panen dengan diameter yang sama, serius. Saya pernah nyoba itu. Tuh, ayah pernah nyoba juga ke apa ya? Jabon, Jati Kebon, ya. Jabon merah, Jabon putih. Itu maju 1,5 tahun dengan diameter modelin sama daripada kalau kita nggak pakai itu. Tapi sekali lagi ya, ini standar ya buat apa? Buat buah-buahan ya, untuk buah-buahan. Ini bukan untuk rekayasa membuahkan di luar musim, enggak. Ini hanya untuk pemupukan aja. Irit nggak? Banget. Sekarang harga KRR 500.000 ya kan? Oke, kita hitung loh, coba 500.000 itu jadi 10 liter, 1 liter jadi 1000 liter. 1000 liter itu satu pohonnya 5 liter, berarti cukup untuk 200 pohon. 1 hektar kan cuma 200 pohon, apalagi kalau karet kan cuma 110 pohon rata-rata. Ngapa 200? Berarti 1 liter tadi KRR cukup untuk 1 hektar ya kan? Kalau jadiin 10 jadi 10 hektar, 500 k 1 hektar itu berapa? Sorry, di 200 ya, 200 pohon kan, 200 pohon kali 10, 2000 pohon kan. Nah kita hitung coba, 500.000 dibagi 2000 pohon, 500 perak kan? Bener nggak? 500 perak loh. Mupuk cuma 500 perak. 500 perak per pohon kali 200. 100.000 kan? Nah, sekali mupuk setahun sehektar itu cuma 100.000 perak. Murah, kebangetan. Bisa dipahami ya? Nah. Jadi KRR yang dari ayah itu bisa untuk 10 hektar kebun. Mau karet kek, mau pokoknya apa semuanya lah, 1 hektar. 100 mili itu bisa untuk 10 hektar. Tanpa perlu pupuk tambahan apapun dari luar. Cukup rumput yang ada di situ aja.